Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu hari ini ya. Hari ini saya akan berbagi mengenai analisis situasi dalam proses perencanaan di sektor kesehatan. Outline pembahasan kita kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian. Yang pertama apa yang dimaksud dengan analisis situasi, dan yang kedua adalah kegiatan apa saja yang dilakukan pada tahap analisis situasi. Kita mulai dari yang pertama ya, pengertian analisis situasi. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa analisis situasi merupakan bagian dari siklus pemecahan masalah ya. Dalam beberapa literatur, analisis situasi ini digabung dengan identifikasi dan perumusan masalah, tetapi di literatur yang lain dipisahkan ya. Demikian juga dengan komponen seperti identifikasi alternatif pemecahan masalah dan penentuan prioritas rencana intervensi, kadangkala di dalam beberapa literatur itu digabung kedua ini. Nah, kita tidak sedang membahas mengenai penggabungan dan pemisahan itu ya. Tapi intinya di sebuah siklus pemecahan masalah ada analisis situasi, ada penentuan prioritas masalah, analisis penyebab masalah, dan seterusnya ya. Dan kita akan fokus di bagian yang kuning ini ya, analisis situasi. Apa yang dimaksud dengan analisis situasi? Nah, yang pertama, analisis situasi merupakan tahap pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang ditempuh sebelum seseorang atau sebelum suatu institusi merancang dan merencanakan program. Nah, pada bagian analisis situasi ini, ya, yang dikumpulkan itu misalnya ya, jenis-jenis dan bentuk kegiatan, pihak-pihak yang terlibat, ya, strategi dan taktik yang pernah diambil sebelumnya, dan anggaran yang telah dipergunakan dalam pelaksanaan program. Ya. Data-data yang terkait dengan ini semua. Ya. Dan di sektor kesehatan, ya, analisis situasi ini dipahami sebagai suatu proses sistematis, ya, sistematis untuk mengetahui masalah kesehatan di suatu daerah dan kecenderungannya serta determinan dari masalah tersebut. Ya. Determinan ini artinya faktor-faktor yang menentukan masalah itu terjadi. Dan saat kita melakukan suatu analisis situasi, harus menggunakan suatu kerangka pikir tertentu, ya, kerangka pikir atau paradigma atau konsep tertentu yang kita pakai untuk kita memotret situasi itu. Nah, apa alasannya sehingga kita harus menggunakan suatu kerangka pikir tertentu? Ya. Saya buat ilustrasi seperti ini teman-teman sekalian ya. Anggaplah kita sedang berjalan di suatu labirin ya. Ini saya ambil contoh ini foto Taman Labirin Koban Rondo di Malang ya. Kalau kita ada di dalam labirin ini, pengalaman atau sensasinya itu berbeda sekali. Mungkin teman-teman yang pernah berada di dalam labirin seperti ini pasti seru ya. Ada kemungkinan ya juga kita tersesat ya. Bagi yang sudah tahu dari mana masuknya dan bagaimana petanya pasti tidak akan tersesat. Tapi bagi yang belum sama sekali ada kemungkinan untuk kita tersesat di dalamnya karena kita ya tenggelam di dalamnya, ya, tenggelam dalam tanda kutip ya. Dan mungkin kita tidak menemukan bagaimana cara yang paling atau jalan yang paling cepat untuk bisa tiba di pintu keluar. Nah, hal ini berbeda kalau misalnya kita berada di suatu tempat yang lebih tinggi dari labirin ini dan kita bisa melihat dari jauh seluruh gambaran besar labirin ini, kita akan tahu dari mana pintu masuknya, dan kalau ada orang di dalam yang kita ingin bantu supaya dia keluar, kita bisa menunjukkan jalan keluarnya lewat mana. Ya. Jadi melihat sesuatu dari posisi yang lebih tinggi itu sangat penting sekali atau sangat berguna sekali dalam kita memahami keseluruhan, ya, keseluruhan dari suatu situasi. Nah, mungkin juga yang suka laut ya, ini saya ambil contoh ini foto di Raja Ampat. Kalau kita misalnya ada dalam suatu perahu kecil dan kita ada di balik pulau-pulau ini, ada kemungkinan kita tersesat di dalamnya. Kita tidak bisa menemukan jalan keluar. Menuju ke satu tempat ya ada pulau lagi, menuju ke satu tempat ada pulau lagi. Ya, ini bagaimana jalan keluarnya akan sulit. Nah, akan berbeda kalau kita melihatnya dari jauh dan kita bisa tahu petanya, mana hulunya, mana hilirnya, mana pintu masuk, mana pintu keluarnya. Nah, oleh karena itu melihat dari jauh ini dalam rangka memotret suatu wilayah, itu kita harus
memilih posisi yang baik dengan menggunakan alat bantu yang baik. Kalau kita punya mata yang cukup terang, ya mungkin akan sangat mudah, ya. Ya, belum ada gangguan ya. Tapi kalau misalnya sangat jauh dan kemampuan kita melihatnya sulit, ya mungkin kita perlu menggunakan yang namanya teropong ya untuk kita bisa melihat. Jadi kerangka pikir itu sama seperti satu alat bantu bagi kita untuk kita memahami sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Nah ini teropong ini merepresentasikan kerangka pikir yang kita pakai supaya pandangan kita, persepsi kita, pemahaman kita itu utuh terhadap suatu situasi atau masalah ya. Nah teman-teman sekalian, kerangka apa yang bisa dipakai? Nah secara klasik itu kita bisa menggunakan kerangka dari Hendrik Bloom ini ya. Determinan derajat kesehatan dipengaruhi oleh lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetiknya. Jadi kalau kita ingin memotret suatu derajat kesehatan di suatu wilayah, entah itu di wilayah kerja puskesmas, atau di wilayah kabupaten, atau provinsi, atau suatu negara, kita bisa melihat pertama adalah derajat kesehatannya, ukuran-ukuran apa yang dipakai di sana, dan kita juga perlu melihat bagaimana kondisi lingkungannya, bagaimana perilakunya, pelayanan kesehatan, dan genetiknya. Nah, kalau seluruh pengetahuan terkait dengan aspek-aspek ini telah kita kuasai, maka kita dengan mudah bisa menarik kesimpulan tentang situasi apa yang terjadi di suatu wilayah. Ini kerangka pertama. Kerangka kedua, teman-teman sekalian, ini kita juga bisa menggunakan misalnya kerangka pikir sistem kesehatan. Kita tahu sistem terdiri dari input, proses, output, outcome, dan impact. Ya. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan kerangka sistem kesehatan yang dibuat oleh WHO, maka dari input sampai output ini merupakan suatu fungsi sistem kesehatan atau sesuatu yang dijalankan di dalam sistem kesehatan atau health system function. Ya. Sedangkan pada level outcome ini merupakan kinerja atau performance dari sistem kesehatan. Kemudian di level impact ini adalah status kesehatan atau dampak dari seluruh pelaksanaan fungsi dan kinerja tadi, ya status kesehatan masyarakat di suatu negara atau suatu wilayah provinsi, kabupaten, atau wilayah kerja puskesmas itu akan terlihat ya. Nah, seperti apa di dalam input proses output yang merepresentasikan fungsi sistem kesehatan? Ada pembiayaan kesehatan, ada sediaan farmasi alat kesehatan, ada pengembangan SDM kesehatan, ya. Ada pemberdayaan masyarakat, ada informasi dan regulasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan. Semua 6 ini dipakai untuk kita menyediakan yang namanya upaya kesehatan, baik itu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan kalau upaya kesehatan itu dijalankan melayani masyarakat, kita perlu mengecek kinerjanya. Apakah tercapai keadilan pelayanan? Ya? Apakah ada akses? Masyarakat bisa mengakses atau tidak pelayanan tersebut? Dan kalau bisa mengakses, bagaimana kualitas pelayanan tersebut? Dan pelayanan yang diberikan tadi, apakah bisa membawa perubahan? Efektif untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat, dan apakah itu berlanjut atau tidak, sustainable atau tidak. Nah ini di kinerja pelayanan kesehatan ya. Dan ya kalau semua ini membaik ya, positif semuanya, harapannya status kesehatan akan menjadi lebih baik. Jadi teman-teman sekalian, pada saat kita melakukan analisis situasi dengan menggunakan kerangka ini, ketika kita tahu status kesehatannya jelek, kita perlu bertanya di bagian kriteria kinerja kesehatan, kinerja sistem kesehatan ini. Jangan-jangan keadilannya bermasalah, jangan-jangan aksesnya bermasalah, atau kualitas, efektivitas, dan sustainability-nya, keberlanjutannya. Kalau semua ini juga bermasalah, kita perlu bertanya, jangan-jangan ada yang salah dengan upaya kesehatan kita. Promotifnya tidak dijalankan, kuratifnya, dan juga yang lain-lainnya tidak dijalankan secara maksimal. Nah, kenapa ini tidak bisa maksimal? Ya mungkin saja pembiayaan kesehatannya rendah, sediaan alat farmasinya tidak memadai, SDM kesehatannya kurang semua, ya, penelitiannya tidak pernah dilakukan, atau regulasinya tidak pernah dibuat dengan baik, sistem informasinya juga tidak di-create dengan baik oleh para penyelenggara, ya, dan juga manajemennya. Termasuk pemberdayaan masyarakatnya bisa jadi tidak berjalan dengan baik. Demikian teman-teman, bagaimana cara kita memotret situasi ini. Nah, kita akan lanjut pada setelah kerangka ini pada kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di dalam analisis situasi. Ya. Kita akan mulai dari yang pertama.
Dalam analisis situasi kita harus melakukan pengumpulan data, ya, pengumpulan data terhadap berbagai aspek-aspek yang saya sudah jelaskan di dalam kerangka pikir atau kerangka konsep tadi. Kemudian setelah pengumpulan data ini dilakukan, kita lakukan analisis dan identifikasi masalah, ya. Dan tahap akhir adalah kita melakukan perumusan masalah. Seperti apa pengumpulan data? Kita akan lihat sebagai berikut, ya. Nah, di dalam pengumpulan data ini tentu menggunakan beberapa teknik-teknik, ya. Kita bisa gunakan observasi atau pengamatan langsung. Kita juga bisa gunakan wawancara. Wawancara ini bisa 2 orang, in-depth interview, wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh yang memang dianggap menguasai masalah, atau kita bisa melakukan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion dengan beberapa kelompok yang memang langsung terdampak dari suatu masalah. Kita juga bisa lakukan pemeriksaan atau tes, ya. Bisa juga screening, ya. Kita juga bisa lakukan pembagian angket, ya, kepada responden-responden yang menurut kita penting untuk dicari tahu masalahnya dari kelompok itu. Dan yang paling umum, ya, di suatu institusi, kita perlu lakukan studi dokumen, ya. Pengumpulan data sekunder, baik itu data dari profil kesehatan, ya, 5 tahun terakhir misalnya, kemudian ada data-data dari pemberitaan media yang menjadi headline, ya. Kemudian data hasil penelitian, ya, data publikasi lembaga resmi, misalnya BPS, ya, BKKBN, ya, dan beberapa lembaga yang lain. Atau, ada juga ya yang sumbangan dari sektor-sektor yang lain, ya, dari pertanian, dari ketahanan pangan dan sebagainya, ya. Atau bisa juga teman-teman, ya, kita campuran menggunakan berbagai kombinasi. Intinya kita ingin mengetahui situasi di berbagai subsistem, ya, baik itu pembiayaan, ya, SDM, ya, upaya kesehatan, pemberdayaan masyarakat. Kita ingin tahu semua aspek yang ada di dalam sub-subsistem itu. Nah, data-data seperti apa? Nah, yang pertama teman-teman sekalian adalah data kinerja sistem kesehatan atau impact-nya. Contoh, indeks pembangunan manusia di satu kabupaten. Kabupaten Kupang misalnya seperti apa nilainya, ya. Bagus, naik atau turun gitu, ya. Laju pertumbuhan penduduk, ini berapa persen sih pertambahannya tiap tahun. Usia harapan hidup, makin tinggi atau makin rendah. Ini data-data yang merepresentasikan impact atau status kesehatan di suatu wilayah, ya. Kemudian ada juga data terkait kinerja yang ada di level outcome, misalnya kematian ibu, ya, kematian bayi, kematian balita, kelangsungan hidup bayi, gizi buruk, gizi kurang, kepesertaan KB aktif, ya, desa uci, penduduk miskin memiliki jaminan kesehatan, desa yang melaksanakan STBM, misalnya. Peserta masyarakat miskin yang memanfaatkan pelayanan dasar, ya. Annual malaria index, ya, atau annual parasit index misalnya. Ini data-data yang merepresentasikan kinerja sistem kesehatan di level outcome. Kemudian ada data yang merepresentasikan pelaksanaan fungsi sistem kesehatan, khususnya upaya kesehatan. Misalnya jumlah rumah sakit, jumlah puskesmas, dan pustus, rasionya terhadap jumlah penduduk. Jumlah klinik yang ada di wilayah kerja, ya, wilayah kerja puskesmas atau di wilayah kabupaten. Indikator-indikator SPM, misalnya cakupan K1, K4, persentase persalinan di Vaskes, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, angka kejadian penyakit menular, jumlah kunjungan rawat jalan, rawat inap. Ini data-data yang merepresentasikan pelaksanaan upaya kesehatan, ya. Yang berikut data mengenai pembiayaan kesehatan. Kita perlu tahu berapa besar biaya kesehatan yang berasal dari pemerintah, berapa besar biaya kesehatan yang berasal dari masyarakat secara langsung, atau berapa besar biaya kesehatan dari sumbangan luar negeri misalnya. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu berapa persen alokasi APBD untuk sektor kesehatan di daerah. Kita tahu undang-undangnya itu 10%, ya, standarnya. Kalau di daerah, kalau yang di pusat itu 5%. Kita juga perlu tahu berapa besar sih atau berapa banyak penduduk yang memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. Semakin banyak yang memiliki asuransi memang semakin bagus. Kemudian berapa persen masyarakat miskin yang memiliki jaminan, ya. Karena masyarakat miskin ini kan kelompok yang harus ditanggung oleh negara, ya. Persentase dia
persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan menunjukkan keberpihakan negara terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Yang berikut, data terkait dengan penelitian dan pengembangan kesehatan. Ini data penelitian ini sangat penting teman-teman sekalian, karena dari hasil penelitian inilah kita nanti akan bisa merumuskan rencana intervensi yang paling tepat untuk masalah kesehatan yang spesifik. Data-data ini perlu dikumpulkan, data praktik cerdas, best practice yang ada di wilayah kabupaten. Karena praktik cerdas ini, inovasi-inovasi yang muncul ini penting untuk direplikasi ya, atau dibuat lagi di daerah-daerah yang lain untuk mempercepat pembangunan kesehatan. Kemudian ada juga data jumlah penelitian yang dipakai sebagai dasar penyusunan intervensi program. Ini yang kita sebut sebagai apa ya, evidence based policy atau evidence based medicine mungkin ya, kalau untuk medis. Nah, yang berikut data terkait sistem persediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Kita perlu tahu persentase ketersediaan obat generik di rumah sakit dan puskesmas itu seperti apa. Jangan lebih banyak menggunakan obat generik bermerek. Ya. Kemudian alokasi APBD untuk obat. Ya. Puskesmas yang memiliki laboratorium pendukung. Ya. Rumah tangga yang menyimpan obat, termasuk menyimpan obat keras. Ini. Jumlah apotek, toko obat. Keseluruhan data-data ini penting sekali untuk kita mengetahui situasi farmasi, alat kesehatan dan makanan yang kita miliki. Next, yang berikut adalah data pengembangan SDM. Kita perlu tahu kondisi SDM kita ya, tenaga-tenaga kesehatan kita yang ada di suatu wilayah, atau kabupaten atau di puskesmas. Berapa yang tersedia, berapa yang kita butuhkan, dan kalau yang sudah tersedia, bagaimana rasionya dengan jumlah penduduk. Jangan sampai rasionya tidak memenuhi ambang batas ya, atau bisa melebihi karena terlalu padat misalnya. Baik itu tenaga dokter, bidan, perawat, sarjana kesehatan masyarakat, ya, tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, ya, dan sebagainya. Ini kita perlu tahu ini data-data seperti ini untuk kita mengetahui sejauh mana tingkat keterpenuhan ya dari SDM kesehatan untuk melayani masyarakat. Yang berikut teman-teman sekalian adalah data terkait manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Berapa sih puskesmas yang menerapkan sistem informasi kesehatan? Ya? Atau masih pakai manual semua? Ya? Berapa sih dinas kesehatan kalau di satu provinsi ya, yang struktur jabatan atau kepemimpinannya mengikuti ketentuan yang ada di Permenkes atau di rumah sakit, misalnya. Atau di puskesmas berapa sih yang sesuai dengan ketentuan yang dibuat Permenkes? Atau jangan-jangan mengangkat sarjana agama, SAG. Jadi kepala puskesmas atau sarjana yang lain ya, yang tidak linier gitu ya. Atau berapa sih jumlah regulasi bidang kesehatan yang bisa diproduksi ya, peraturan-peraturan di tingkat kabupaten atau di tingkat desa ya, yang mendukung upaya kesehatan. Semua data ini merepresentasikan sejauh mana fungsi manajemen informasi dan regulasi kesehatan itu dijalankan. Yang berikut teman-teman sekalian adalah data pemberdayaan masyarakat ya. Kita perlu tahu berapa sih jumlah posyandu, Pratama, Madya, Purnama, Mandiri, misalnya. Jumlah desa siaga aktif, jumlah rumah tangga ber-PHBS, jumlah poskesdes, jumlah puskesmas yang memiliki badan penyantun, ya. Jumlah kegiatan UKS di berbagai tingkatan sekolah ya, yang dilakukan puskesmas. Semua ini menunjukkan ya, sejauh mana kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas kesehatan, oleh puskesmas di suatu wilayah. Ya. Oke teman-teman sekalian, setelah kita mengumpulkan data-data itu, kita lanjutkan dengan proses analisis dan identifikasi masalah. Ya. Di bagian analisis kita perlu lakukan 3 jenis. Ya. Hemat saya ada analisis tren atau kecenderungan, ya. Kemudian analisis gap dan analisis beda. Ya. Data-data tadi kan kita kumpulkan dalam bentuk tabel, kira-kira seperti ini teman-teman sekalian ya. Ada subsistem tadi, kita ada upaya kesehatan, sediaan farmasi, tenaga kesehatan. Kita cantumkan indikatornya di bagian sini, kemudian kita lihat target-target yang ada di nasional atau yang ada di daerah untuk tahun 2021. Nah, kita isikan ya di bagian ini capaian di 2018 seperti apa, 2019 seperti apa, dan 2020 seperti apa. Dan kemudian kita buat kesimpulan di sini. Nah, dari tabel ini kita akan diskusikan ya dengan rekan, dengan atasan, para ahli, stakeholder atau pihak lain yang terkait yang punya kepentingan ya, dengan pembangunan kesehatan. Kita diskusikan semua data ini.
Kita lihat bagaimana kecenderungannya. Kita lihat apakah ada kesenjangan, ya, kesenjangan yang lebar atau yang sempit. Ya. Terus bagaimana bedanya dengan kalau misalnya di level provinsi, bagaimana bedanya dengan provinsi sebelah? Kalau di kabupaten, bagaimana bedanya dengan kabupaten sebelah, ya? Atau dengan puskesmas, bagaimana bedanya dengan puskesmas yang tetangga gitu ya? Nah, baru kemudian kita bergerak untuk merumuskan dan menetapkan daftar masalah. Ya. Nah, produk dari analisis kecenderungan, analisis gap, analisis beda ini kita akan tahu kecenderungan pencapaian status kesehatan masyarakat dan kinerja pembangunan kesehatan kita. Ya, melihat data tren ini. Kita juga akan tahu sejauh mana ketersediaan dan kemampuan sumber daya. Kemudian kita juga tahu bagaimana prediksi, karena kita sudah punya riwayat sebelumnya, 3 tahun terakhir, atau kalau lebih bagus lagi 5 tahun terakhir. Dan kita juga mengetahui apa sih faktor-faktor yang mendukung perubahan positif kalau indikatornya itu positif, maksudnya menunjukkan tren yang bagus. Dan kita juga tahu bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan indikator ini mengalami penurunan atau dia negatif, ya, tidak menunjukkan perbaikan. Gitu. Nah, inilah produk dari analisis, kegiatan analisis. Nah, setelah melakukan analisis ini, teman-teman sekalian, ya, kita perlu melakukan perumusan masalah. Dan di sini ada beberapa pertanyaan penting yang mungkin membantu kita dalam perumusan masalah. Ya. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri yang melakukan analisis situasi. Apa masalah penting yang dihadapi oleh masyarakat atau komunitas di wilayah ini? Ya. Kelompok atau segmen masyarakat manakah yang paling terdampak dari masalah-masalah ini? Sejak kapan masalah itu terjadi? Apa dampak yang akan terjadi jika masalah itu dibiarkan? Ya. Nah, dengan menjawab 4 pertanyaan ini, kemudian kita akan punya sejumlah daftar masalah. Ya. Daftar masalah yang menurut kita ada dalam radar kita atau dalam perhatian kita bersama untuk diselesaikan. Ya. Nah, misalnya ini saya contohkan ya, kematian ibu dan anak ya. Ada malaria, ada TBC ya, ada HIV AIDS, misalnya ada diare, ISPA dan masih banyak lagi ini. Contohnya 6 saja, ada 10 di sini. Nanti teman-teman bisa mencobanya di rumah, menambahkan sebanyak-banyaknya masalah kesehatan masyarakat. Nah, untuk menjustifikasi bahwa ini benar-benar masalah, kita perlu mencantumkan di sini ada kondisi ideal ya, atau yang menjadi target atau yang harapannya. Harapannya misalnya kematian ibu dan anak itu 100 per 100.000 kelahiran hidup misalnya. Nah, yang aktualnya seperti apa di sini? Yang aktualnya masih 200 per 100.000 kelahiran hidup, berarti masih tinggi. Berarti ada gap sekitar 100 di sini. Nah, seterusnya seperti ini teman-teman sekalian. Dari kita menyusun daftar masalah. Nah, setelah daftar masalah ini tersusun, baru kemudian kita nanti akan maju ke tahap selanjutnya, yakni penentuan prioritas masalah. Nah, teman-teman di rumah silakan mencoba mengumpulkan berbagai data-data tadi, ya, baik yang terkait dengan input, proses, output, atau bisa juga data-data kinerja di level outcome dan impact, ya. Dikumpulkan sedapat mungkin ya, selengkap mungkin ya. Kalau tidak dapat ya kita akan gunakan data yang ada dan coba buat nanti daftar masalah seperti ini produk akhirnya ya. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya tentang perencanaan di sektor kesehatan.